Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Perbaikan demi perbaikan strategi terus dilakukan Persib jelang pertandingan melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 14 Juli 2023. Pelatih Persib Luis Mia menjelaskan, timnya mendapatkan banyak pelajaran berharga jelang melawan Dewa United pada pertandingan nanti. Terlebih lagi setelah Persib hanya mendapatkan 2 hasil imbang saat melawan Madura United dan Arema FC. Semua berjalan dengan baik, ritme dan intensitas pun berjalan dengan bagus. Karena itu, kunci persiapan menghadapi pertandingan nanti, ujar Luis Mia. Diketahui, usai bertanding dengan Arema FC, Persib tercatat selalu mengevaluasi dan memperbaiki komposisi permainan sejak hari Senin 10 Juli 2023. Dipadukan dengan game internal, Persib terpantau terus mencoba mencari komposisi yang pas untuk bisa memenangkan pertandingannya melawan Dewa United. Setelah menjalani pemulihan, kami berusaha memperbaiki kekurangan tim. Tapi dalam hal ini, yang terpenting adalah sikap para pemain yang ditunjukkan dalam latihan. Kami berlatih secara terus-menerus tentang konsep bermain, karena kami menginginkan tim memperbaiki diri dari segala aspek dan situasi, katanya. Langkah awal Persib Bandung dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 terbilang tak terlalu mulus. Dari 2 laga terakhir, gawang Persib Bandung harus bobol oleh 4 gol yang dicetak oleh tim lawan. 1 gol berhasil dicetak Madura United melalui Hugo Gomez dan pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Sedangkan sisanya dicetak pemain Arema FC, Gustavo Almeida yang 3 kali mencatatkan namanya di papan skor dan pertandingan berakhir dengan kedudukan 3-3. Jumlah ini membuat Persib Bandung menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan terbanyak, apalagi dirata-ratakan Persib harus kebobolan 2 gol di setiap pertandingannya. Penjaga gawang sekaligus kapten tim Persib Teja Paku Alam buka suara terkait hal tersebut. Menurut Teja, 2 laga awal yang dihadapi timnya amatlah berat dan Persib masih beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kompetisi yang baru. 2 pertandingan memang 2 pertandingan yang gak mudah. Kita tahu, apalagi di awal season ini, kita butuh penyesuaian diri, kata Teja Pakualam. Dalam mengatasi masalah tersebut, Teja Pakualam menerangkan Persib terus berbenah dalam meningkatkan koneksi antar pemain. Ia berharap hal itu dapat menambah daya juang bermain agar lebih maksimal di setiap pertandingan. Mungkin untuk peningkatan, kita jalin komunikasi bagus lagi, kita fighting lagi, kita latihan sama-sama, kita kerja keras lagi, ungkapnya. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan denda 50 juta rupiah kepada 4 klub Liga 1, yakni PSS Sleman, Dewa United, Arema FC, dan PSM Makassar atas berbagai pelanggaran yang dilakukan. Denda tersebut dijatuhkan kepada klub setelah Komisi Disiplin melakukan sidang pada Selasa 11 Juli 2023. Pelanggaran tersebut diantaranya akumulasi kartu kuning dan kasus pemain tidak terdaftar. PSS Sleman misalnya dijatuhi denda dengan nilai 50 juta rupiah karena pertandingan Liga 1 melawan Bali United pada 1 Juli terdapat 5 pemainnya yang mendapatkan kartu kuning. Sedangkan Dewa United diganjar dengan jumlah yang sama karena pada laga kontra Arema FC terdapat seorang pemain mereka yakni Alta Tarik Balah yang tidak terdaftar dalam FFF namun dalam berada di area OEA. Selain pelanggaran tersebut, Dewa United juga dijatuhi denda dengan jumlah yang sama karena pemainnya terlambat memasuki lapangan pada babak kedua laga melawan Arema FC. Keterlambatan tersebut menyebabkan pertandingan babak kedua mundur 93 detik.
Arema FC juga tidak luput dari denda dengan nilai 50 juta rupiah karena alasan serupa, yaitu pemain terlambat memasuki lapangan pada babak kedua laga melawan Dewa United. Hal itu juga menyebabkan laga terlambat dimainkan selama 93 detik. Sementara itu pemain Ranusantara FC yakni Erwin Ramdhani dijatuhi denda sebesar 10 juta rupiah oleh Komisi Disiplin. Pada pertandingan melawan Persikabo, Erwin dinyatakan memukul seorang pemain lawan yang membuatnya mendapatkan kartu merah. Atas pelanggaran tersebut, Erwin Ramdhani juga dijatuhi larangan bermain untuk 2 pertandingan yang berlaku sejak keputusan tersebut diterbitkan. Sementara itu juara bertahan Liga 1 PSM Makassar juga dijatuhi denda 50 juta rupiah. Hukuman itu diberikan kepada PSM Makassar karena pertandingan melawan Persija Jakarta, 5 orang pemainnya mendapatkan kartu kuning. Namun yang menarik di sini, Komdis PSSI tidak menjatuhi hukuman apapun kepada PSM Makassar atas kejadian bentrok supporter pada laga PSM Makassar kontra Dewa United. Save Our Soccer menemukan adanya dugaan pungutan liar dan indikasi keterlibatan mafia wasit dalam proses seleksi wasit Liga 1 2023-2024 yang dilaksanakan pada 15 Juni hingga 16 Juni 2023 lalu. Temuan ini membuat masalah wasit semakin mendapatkan sorotan setelah kinerja wasit dan asisten yang penuh kontroversi dalam 2 pekan Liga 1 2023-2024 bergulir. Save Our Soccer meminta supaya masalah wasit ini segera mendapatkan perhatian sesegera mungkin. Ini adalah masalah yang besar dan mempertahankan martabat PSSI di mata masyarakat. Ketua Komite Wasit PSSI harus melakukan evaluasi segera atas buruknya kinerja wasit sekaligus melaporkan kepada Ketua Umum PSSI bahwa kasus pungli dan seleksi wasit harus dituntaskan secepatnya. Wibawa Ketua Umum PSSI dipertaruhkan bila terjadi pembiaran, kata Akmal Marhali. Seleksi wasit dipimpin langsung 2 instruktur dari Jepang, yakni Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi, hasil kerjasama dengan Japan Football Association. Namun, teknis di lapangan ditangani oleh instruktur lokal yang dipimpin Purwanto sebagai koordinator dengan anggota Ali Rinego, Jajat Sudrajat, Agus Haryono, Riswanda, Ayidaud Dahiri, Fahri Jalkahar, dan Nur Wahid. Tes terdiri dari 3 kategori, yakni tes fisik, tes law of the games, dan tes video. Dalam proses seleksi diduga ada oknum yang menawarkan tiket lolos dengan memintakan sejumlah uang sebagai gantinya. Sejumlah wasit mengaku diminta 500.000 bila ingin dibantu bisa dapat bocoran jawaban soal atau paket 1 juta buat dibantu lolos tes fisik dan tes LOTG. Ini harus diungkap pelakunya dan diberikan hukuman berat, kata Akmal Marhali. Akmal Marhali melanjutkan bahwa masalah pungli ini bukanlah masalah sembarangan karena sudah mengarah kepada sindikat mafia wasit. Ia pun mendukung Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo agar segera membentuk tim pencari fakta untuk membabat habis mafia di segala bentuk turunan di sepak bola Indonesia. PSSI harus segera membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut tuntas kasus pungli dalam seleksi wasit, karena secara mental akhirnya berpengaruh kepada kepemimpinan wasit di lapangan. Pak Erick harus segera bertindak, karena kalau lambat akan menjatuhkan kredibilitasnya. Hukum seberat-beratnya mereka yang terbukti bersalah serta berikan apresiasi kepada para wasit yang berani mengungkapnya.